Pemirsa, kembali di IDX Opening Bell, masih bersama analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Mas Wafi, kita lanjutkan kembali, kita beralih ke saham ini. Kalau kita lihat di minggu lalu nampaknya buyback, bahkan sebenarnya sudah 2 minggu mungkin ya, buyback ini sudah mulai banyak dilakukan oleh beberapa saham begitu. Niatannya ingin mengangkat atau mensupport IHSG, tapi kenyataannya justru malah minim support terhadap IHSG. Apa bacaan Anda terhadap pelaku pasar sendiri yang melakukan buyback ini? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat tujuan dari buyback itu sebenarnya positif ya, karena untuk mensupport dari harga saham itu sendiri, karena perusahaan mungkin melihat bahwa harga sahamnya sudah terlalu under value. Namun pada praktiknya sendiri, kalau kita lihat apakah buyback cukup efektif untuk mengangkat harga sahamnya, kan sebenarnya banyak sekali variabelnya, seperti jumlah alokasi dana yang digunakan untuk buyback itu sendiri. Kemudian jumlah buyback yang dilakukan per harinya juga, karena kan kalau kita lihat kita mesti bandingkan juga dengan rata-rata transaksi hariannya ya. Kalau perusahaan mungkin hanya masuk sekitar 10 sampai dengan 15% dari rata-rata transaksi hariannya sendiri, itu saya rasa juga kurang efektif juga untuk mengangkat harga saham itu sendiri, walaupun dari ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan buyback itu secara tidak langsung sebenarnya menunjukkan bahwa pada pelaku pasar bahwa perusahaan masih menunjukkan ada confident bahwa secara fundamental kondisi perusahaan tidak ada bermasalah sama sekali, masih dilihat cukup bagus, walaupun sebenarnya pada hasil akhirnya tentu kan tergantung dari sudut pandang penilaian dari investor yang masing-masing. Ya, baik. Lalu untuk pembagian dividen, kita juga dalam minggu ini juga sudah mulai banyak saham yang membagikan emiten, salah satunya PTBA yang juga cukup besar begitu. Ini apa yang bisa dilakukan oleh saham gitu, mungkin dari rekomendasi Anda saat mereka membagikan dividen di saat pandemi seperti sekarang ini, seperti apa sebenarnya persentase atau pembagian dividen yang bisa dilakukan oleh mereka? Ya, sebenarnya sebaiknya kalau kita lihat dari sisi kebijakan pembagian dividen ya, mungkin secara proporsional tidak terlalu besar juga dan sebenarnya tidak terlalu kecil juga. Sedang-sedang saja begitu ya? Sedang saja, betul. Karena kalau ketika emiten memberikan dividen terlalu besar, saya ambil contoh ketika PTBA dividen yieldnya sekitar 14%, yang terjadi adalah ketika masuk ex-date, harga sahamnya turun kemarin hari Jumat atau reject down kan, atau reject bawah. Dan itu sepertinya yang dilihat oleh para investor ketika perusahaan membagikan dividen terlalu besar, artinya kan tahun ini anggaran untuk capex-nya sendiri kan tidak terlalu besar ya. Jadi itu sedikit banyak membuat investor melihatnya kurang terlalu positif juga untuk emiten. Jadi saya rasa terlalu besar juga tidak bagus, terlalu sedikit juga sebenarnya tidak bagus karena kondisi saat ini juga tidak kondusif. Jadi sebaiknya yang sedang-sedang saja sih. Ya, sedang-sedang saja itu ya. Kalau kita ke saham, Mas Wafi, kira-kira saham apa saja yang bisa Anda rekomendasikan? Khususnya ini mungkin yang menarik saham Telkom begitu ya, membagikan dividen, sudah ada menyiapkan 18 triliun dan juga ada pergantian dari pimpinan dari komisaris begitu. Apakah ini cukup mempengaruhi dari harga sahamnya yang saat ini sudah mengalami penurunan ini? Kalau kemarin-kemarin kan sempat menguat ya. Betul, ya sebenarnya Telkom sendiri itu salah satu yang kami rekomendasikan secara fundamental ya untuk tahun ini ya, untuk telekomunikasi. Selain Telkom itu ada TOWR, sarana menara. Dan memang kalau bicara mengenai fundamentalnya, ini salah satu sektor yang cukup defensif ya, apalagi kalau kita lihat dengan semua tren kebijakan work from home yang semakin besar ini justru sedikit banyak memberikan sentimen yang positif sebenarnya, karena kalau kita lihat dari data trafficnya juga mengalami kenaikan ya. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang salah satu yang diuntungkan sebenarnya dengan kondisi saat ini ya untuk Telkom. Jadi untuk level sekarang sebenarnya bisa diambil akumulasi beli itu sampai dengan akhir tahun. Kalau untuk perbankan sendiri, biasanya di bawah ada BBCA, ada BMRI. Nampaknya di sini yang gagah hanya BBCA saja nih. Apakah masih bisa disarankan untuk memilih saham dari perbankan untuk para pelaku pasar? Ya, untuk perbankan sebenarnya selektif untuk bank buku 4 saja, karena di tengah kondisi saat ini strategi perbankan kebanyakan lebih menjaga kualitas asetnya masing-masing ya. Ketika strategi yang diterapkan adalah menjaga kualitas aset, tentu yang akan lebih diuntungkan atau yang lebih survive itu adalah bank-bank yang memang memiliki aset yang besar-besar ya, dan tentu itu adalah bank buku 4 ya. Bank buku 4. Jadi dari bank buku 4 seperti BCA, Mandiri, BRI dan BNI itu sebenarnya bisa
diperhatikan juga atau bisa juga dikoleksi, diakumulasi sampai dengan akhir tahun. Bagi para investor yang lebih cenderung melakukan strategi trading jangka pendek atau investasi jangka pendek, itu sebenarnya masih bisa melihat bank buku 3 mengambil momentum atau sentimen-sentimen yang terjadi ketika, saya ambil contoh misalnya ketika Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya, itu sedikit banyak menjadi sentimen positif bagi sektor properti, sehingga para investor jangka pendek atau para trader itu bisa membeli BBTN dengan mencari capital gain misalkan. Jadi seperti itu. Baik, itu dari perbankan. Kalau dari pertambangan gitu, tambang masih cukup menarik tidak? Ya, untuk pertambangan sebenarnya secara sektoral sendiri, kalau kita lihat hingga tahun ini sebenarnya masih cukup berat ya. Walaupun memang di 2 minggu terakhir ini ada data kenaikan permintaan sebenarnya dari China, tapi kan secara kalau kita lihat year to date masih belum terlalu signifikan juga ya. Kalau kita bandingkan year on year saja kan demand-nya masih cenderung mengalami penurunan dari sektor pertambangan. Jadi saya rasa untuk sektor pertambangan sendiri sepertinya masih cukup berat untuk tahun ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Wafi telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.